Kita lanjutkan surah Al-Baqarah 179. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kita akan lanjutkan ke Quran Prakata. Ya, silakan. Walakum, dan bagimu, fi, dalam al-kisosi, kisos, hayatun, hayatun, kehidupan, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum, agar kalian tattaqun, kamu bertakwa. Tafsir Al-Jalalain. Ya. Dan bagimu dalam kisah itu terdapat kehidupan, artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia, hai orang-orang yang berakal. Karena jika seseorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya, sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi. Disyariatkan oleh Allah Ta'ala supaya kamu bertakwa, artinya menjaga dirimu dari membunuh agar terhindar dari kisah. Ya. Lanjut ke kandungan syair yang sudah dikirim ke WA. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satu hukum agama diwajibkan kepada kita, hukum kisos itu namanya. Mari kita pahami bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita melihat di sini kewajiban qisas itu kepada kita orang-orang beriman. Salah satu ajaran syariat agama kita sama seperti sholat. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, juga qisas wajib. Ini namanya ranah hukum ya. Bicara hukum Islam. Qisas itu kan kalau melihat kasusnya di sini berkenaan dengan hukum membunuh. Membunuh ya. Jika orang terbunuh, berarti resikonya orang yang membunuh pun mesti dibunuh. Impas. Iya. Nyawa dibalas nyawa. Karena urusan nyawa ini kan bukan urusan kita. Kalau kita membunuh orang berarti kita mengambil hak Allah. Seharusnya dia belum mati dalam takdirnya,
Nah, karena kita bunuh, akhirnya dia mati. Jadi memaksa nyawa itu keluar karena kejahatan kita. Maka Allah sangat berat hukumannya di sini. Mengapa engkau berani mengambil hak saya? Saya mematikan orang itu hak saya. Karena saya yang membuat nyawanya. Saya yang menentukan hidupnya. Kenapa Anda kok berani membunuh? Bukan hak Anda untuk menghilangkan nyawa hambaku ini, kata Allah. Maka hukuman yang setimpal adalah engkau juga harus dibunuh. Wajib. Tegakkan hukum qisas namanya, Bu. Dia ternyata membunuh itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, Bu, ya. Kan ada orang karena nggak tahu hukum, nggak ngerti hukum, begitu dia habis membunuh ketawa-ketawa, Bu, senang-senang, malah di post di media sosial ya, seperti gangster yang merajalela ini kan, mereka habis bacok-bacokin orang, bahkan ada yang mati di tempat, malah senang, bangga menunjukkan kesuksesan dalam membunuh, mengangkat samurainya atau benda-benda tajam yang sangat mengerikan. Nah, ini berarti suatu pelanggaran berat. Ya, di sini negara harus turun tangan untuk menangani kasus pembunuhan. Kalau seandainya Indonesia memberlakukan hukum Islam, ya pasti mereka hukumannya tidak ada lagi kecuali dibunuh. Itu yang setimpal karena sudah terlalu besar tuh kejahatannya. Terlalu berat buat tindak kriminalnya. Kalau luka-luka biasa sih nggak terlalu, Bu, ya. Kan masih bisa sembuh ya. Masih bisa diobatin. Coba kalau nyawa hilang dari diri kita. Bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah hilang? Itulah letak kesalahan besar. Nah, agama menjaga jangan sampai terjadi adanya pembunuhan yang ada di dunia ini. Karena manusia itu, Bu, begitu datang emosinya itu susah terkontrol. Ya, manusia itu gampang tersinggung, lalu mengambil jalan pintas, kesel katanya, Bu, ya. Ya kesel katanya, dongkol, nggak terima, lalu dengan mudahnya membunuh temannya atau saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjutkan, Bu. Di antara manfaatnya menjaga kehidupan manusia agar aman, damai, sentosa, hubungan baik selalu terjaga. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sebenarnya dalam diri ibu tuh ada jiwa seni ya. Ya buktinya kan walaupun nggak dicontohkan bisa connect gitu ya. Nada-nada sulit lah ini nggak mudah. Orang nggak menjiwai seni. Alhamdulillah itu satu anugerah. Maka manfaatkan untuk syiar agama supaya bakat seni itu ada faedahnya di hadapan Allah daripada nyanyi nggak jelas, ya Bu ya, nggak ada yang bayar. Nah, mending kita bersyair, bersolawat, bersenandung yang ada maknanya untuk diri kita, mengingatkan kita dan mengingatkan orang tentang hakikat kehidupan. Apalagi yang berkait hukum qisas ini ternyata itu manfaatnya sangat besar. Apa, Bu? Jaminan kehidupan, menjaga keberlangsungan hidup manusia supaya terus terjaga kehidupan ini, jangan sampai terputus ya karena membunuh. Ya. Bayangkan kalau nggak ada cegahan di pembunuhan, Bu, tiap hari manusia mati, lama-lama habis. Kalau manusia habis nggak ada kehidupan, bahaya ya nggak? Makanya dicegah betul ya, jangan sampai terjadi pembunuhan. Kita ingin berkembang biak di sini, melangsungkan kehidupan kita dari generasi ke generasi. Biarlah kematian itu
milik Allah, sunnatullah. Kalau waktunya mati, itu adalah urusan Allah. Jangan belumnya waktunya mati, malah kita mati-matiin. Bunuh-bunuh kan. Ada yang membunuh anaknya, padahal mungkin umurnya masih panjang, ya kan? Itu. Jadi adanya hukum qisas ini, supaya orang berpikir, ya, berpikir 1000 kali berpikir, Bu. Kalau saya membunuh, resikonya pasti saya akhirnya apa? Tidak jadi untuk membunuh. Yaitu diantara manfaatnya adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Supaya apa, Bu? Hidup kita yang aman. Apalagi tadi, Bu? Damai, sentosa. Apalagi terakhir tadi? Apa tadi itu? Aman, damai, sentosa. Terus? Hubungan baik selalu terjaga. Nah, hubungan baik selalu terjaga. Ya, kalau kita tidak membunuh, ya kan, takut ada di kisos, akhirnya kita terus baikkan aja dah, daripada kita bikin masalah ribet, nanti ujungnya berantem nggak selesai, akhirnya ujungnya kematian, bunuh-bunuhan, ya nggak? Nah, dengan kisos ini ya menciptakan suasana aman, damai, sentosa, lalu menjaga hubungan baik sesama manusia. Lanjutkan. Akibat membunuh manusia, merusak hubungan saudara, timbul dendam sangat bahaya, bahkan perang antar sesama. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jangan menganggap sepele pembunuhan ini, Bu. Itu bisa berakibat dendam. Umpamanya ada anaknya atau temannya dibunuh, otomatis kan nggak terima dong keluarganya, dendam. Atau mungkin kelompoknya nggak terima. Akhirnya terjadi apa? Tawuran, perang, ya kan? Gara-gara satu orang terbunuh, banyak orang terlibat, sakit hati, dendam, marah, tidak terlampiaskan itu, tidak terkendalikan itu emosi itu, lalu korbannya menjadi banyak. Tadinya satu orang korban, akhirnya di mana-mana terjadi korban kematian karena awalnya dari pembunuh. Jadi merembet, Bu. Merembet. Sama seperti orang tawuran. Mungkin yang jadi korban mungkin teman satu orang. Ya, Bu. Karena nggak terima temannya ini disakiti atau dibunuh, akhirnya mereka mengancam untuk membalaskan rasa sakit hati, lalu diserang rame-rame. Kemudian yang orang-orang yang pro kepada yang membunuh juga nggak terima, ya, Bu, nggak terima tuh. Kebetulan punya komunitas juga, punya keluarga besar. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Nah, udah perang antar saudara, antar teman, antar tetangga. Nah, ini yang terjadi. Ya, awal mulanya dari pembunuhan, akhirnya merembet kepada suatu tindakan kriminal yang lebih besar lagi korbannya. Lanjut, Bu, berikutnya. Mbak Sarah jadi mau beli tuh. Bentar ya, Pak, aku mau beli roti dulu, Mbak Sarah. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya. Wahai seluruh manusia yang berakal di alam dunia, jangan mudah membunuh manusia, sungguh sangat besar dosanya. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allah menghimbau kepada hamba-hambanya, hei semua manusia, pakai dong akal sehatnya. Apa gunanya tuh akal sehat nggak dipakai? Kamu sudah sekolah, kamu sudah kuliah, kenapa tuh nggak dipakai?
dengan begitu mudahnya kamu membunuh, apa hakmu? Ya. Jadi Allah ingin memberikan solusi di sini. Kalau mau menghentikan pembunuhan demi pembunuhan pakai akal sehat. Kan ini akal tujuan untuk berpikir. Ya, kalau saya membunuh, ya, ini berarti satu dosa besar ya kan? Bukan hak saya untuk mengambil nyawa orang. Lagi pula kalau ada hukum Islam ditegakkan, saya juga wajib dibunuh. Itu sudah suatu hukuman yang setimpal. Jadi dicegahannya, diingatkan. Kan bisa jadi satu saat kita juga berpikir hal yang sama, Bu. Mereka yang sudah membunuh itu bisa jadi mungkin karena kita kalah, Pak Bu ya. Atau karena kita punya masalah yang begitu berat sampai ke hati, Bu. Terlalu besar penghinaan orang kepada kita, lalu ada niat untuk menghabisi orang tersebut. Atau mungkin membunuh diri sendiri juga sama, nggak boleh, Bu. Kalau membunuh diri itu apa hukumannya, Bu? Bunuh diri ya, Pak. Apa hukumannya? Nggak bisa dihukum, udah mati, apa yang harus dihukum? Ya, dan jelas berdosa besar, Bu. Pasti. Dan masuk surga ya, Pak, kalau orang bunuh diri? Ya? Nggak bisa masuk surga. Nggak bisa tuh, karena dia suatu kejahatan yang dilakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik membunuh orang atau membunuh diri itu sama-sama hukumnya dosa besar. Nah, diingatkan oleh Allah, pakai akal kita. Ya. Kalau kita membunuh nanti bagaimana nasib keluarganya? Apalagi mungkin dia punya anak ya, Bu ya. Punya tanggung jawab yang besar. Kalau saya bunuh orang ini, bagaimana tuh nasib keluarganya? Bagaimana tuh nasib perusahaannya? Bagaimana nasib apa namanya, Bu? Hal-hal yang berkaitan mungkin punya anak buah, ya, mungkin punya tugas-tugas yang mesti ditangani setiap hari, ya kan? Jadi gunakan akal sehat sebelum membunuh. Bagaimana kalau jadi saya terbunuh, umpama saya punya tanggung jawab, punya anak, punya cucu dan lain-lain. Jadi gunakan akal sehat kita. Kalau kita gunakan akal sehat kita, maka kita tidak berani untuk membunuh. Segera beristighfar, karena termasuk dosa yang sangat besar. Terakhir, Bu. Terakhir. Insyaallah. Takutlah pada Allah Ta'ala dengan senantiasa bertakwa. Jangan sampai membunuh manusia. Neraka jahanam itu tempatnya. Salatullah, salamullah ala taha. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, setelah kita gunakan akal sehatnya, Bu, takut dong kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ada rasa iman dan takwa di hati, Bu. Jadi nggak cukup hanya akal sehat, juga ada rasa iman. Ya, ada rasa takwa, patuh kepada Allah bahwa membunuh itu tidak boleh, dosa besar. Jadi takwa itu mengerem hawa nafsu kita. Ya. Bahkan mengerem pikiran-pikiran yang negatif, yang merusak. Jadi standar hidup kita gunakan dua perangkat, Bu. Perangkat akal, perangkat hati. Untuk menimbang, nggak cukup hanya akal, karena akal ini kadang kalau nggak dibimbing sama iman, terkadang akal itu merusak kehidupan. Contohnya, Bu, ada orang berzina pakai akalnya, kan mau saya nggak terpaksa nih, dia mau sama, lagi pula kan saya cinta sama dia. Kata akal betul, Bu, tapi kata hati, kata agama apa, Bu? Dosa besar, nggak boleh. Kalau mau nikah dulu. Jadi akal harus ngalah. Jadi nggak semua apapun dilakukan sesuai dengan akal. Harus ditimbang dengan rasa iman dan takwa di hati. Makanya perlu kita sholat, berdoa, istighfar, selalu dijaga oleh Allah. Selalu ada rasa iman dan takwa. Jadi rasa iman takwa itu rasa, Bu. Kalau pikiran itu kan ya berpikir tentang sesuatu. Kalau nggak dengan rasa, mikirnya akhirnya apa, Bu? Bablas. Mikirnya nggak terarah. Jadi nggak selamanya akal itu kita gunakan untuk memutuskan
ya, segala keputusan. Ada juga akal harus dibimbing dengan hati yang ada iman dan takwa. Nah, untuk mendapatkan iman dan takwa itu perlu banyak zikir, ya Bu ya. Sholat jangan tinggal, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Itu cara kita untuk membimbing akal kita. Ya Bu, karena banyak yang dilihat secara akal itu kelihatan enak. Pemani kata akal, daging babi enak, bahkan mungkin lebih enak katanya. Yang doyan daging babi ya Bu ya. Itu mantan-mantan mualaf bercerita begitu Bu. Daging babi itu karena empuk, harum katanya, enak, nikmat. Ya kan? Tapi kata agama apa Bu, daging babi? Haram, nggak boleh, walaupun secara akal boleh. Bangke baru mati Bu. Ayam ditabrak sama mobil, baru mati tuh, seger. Kalau kata akal apa Bu? Boleh, makan, enak. Iya, digoreng apa dimasak. Ya. Tapi kata agama apa? Kata iman di hati, nggak boleh, haram. Karena dia termasuk bangkai. Nah gitu Bu. Dan berikutnya setelah kita menimbang dengan hati kita, ingat, orang yang membunuh, di samping di dunia hukumannya dia harus diqisas, dibunuh juga di akhirat apa hukumannya Bu? Masuk neraka jahanam selama-lamanya di sana tuh. Kalau kita berani membunuh manusia, apalagi membunuh orang beriman yang nggak bersalah Bu. Waduh, ulama nih kita bunuh, atau orang tua kita bunuh Bu. Atau guru-guru kita, kan ada tuh sekarang murid membunuh gurunya gara-gara nggak terima diomelin apa dijewer gitu. Waduh, itu neraka jahanam Bu. Bener Bu. Itu luar biasa. Beraninya salah Bu ya. Salah menempatkan rasa berani. Kalau mau bunuh, sono bunuh orang kafir di mana tuh? Israel ya. Bantu Palestina. Itu baru boleh Bu ya. Tapi kalau orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, jangan menyelesaikan sesuatu tuh selalu dengan aku bunuh kamu. Jangan kayak gitu ya. Kan ada orang mulutnya selalu kayak gitu. Saya bunuh kamu. Ada nggak begitu Bu? Ada. Sedikit main bunuh. Hanya kejadian. Kan omongan doa. Bunuh. Aja beneran dia bunuh temannya sendiri. Yang selama ini teman main dari kecil. Mati. Ya. Di depan teman sendiri yang dari kecil bersama-sama dalam suka dan duka. Kenapa? Karena mulutnya itu selalu nggak boleh orang salah. Selalu mengatakan bunuh. Saya bunuh kamu. Nah jangan Bu ya. Jangan sekali kita mengatakan bunuh. Itu bukan hak kita. Biarkanlah nyawa itu keluar dengan perintah Allah, dicabut oleh malaikat maut. Bukan hak kita. Biarkan manusia hidup, menikmati hidupnya. Kita pun menikmati hidup kita. Biarlah kematian itu sesuatu yang alami. Dan lagi pula Bu, pasti kita mati. Nggak akan kemana-mana Bu. Makanya jangan berambisi membunuh orang atau membunuh diri sendiri. Biarlah kematian itu haknya Allah. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan aturan agama, sehingga kematian kita nanti semoga kita diampuni dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.